Jauh sebelum guru agung kita dilahirkan, jauh sebelum Siddhartha mencapai pencerahan, mencapai kebudaan, manusia pada umumnya berpikir kalau dia dapat mendapat keuntungan, pekerjaan yang lebih baik, kehidupan yang maju, naik pangkat, makmur adalah hadiah atau berkah dari makhluk yang tidak tampak, Maha Kuasa, atau Maha Brahma dan lain-lain. Tetapi ketika kita mengalami musibah, kehancuran, usaha menurun, kegagalan, maka kebanyakan orang berpikir bahwa kita sedang dihukum. Kita terkena hukuman. Manusia hanya berpikir berkah atau hukuman, hukuman atau berkah. Kalau hidupnya berhasil, maka itu adalah berkah. Kalau hidupnya menurun atau mengalami kegagalan, kehancuran, maka itu adalah hukuman atau mungkin kutukan. Manusia sejak zaman guru agung kita, bahkan sampai sekarang, cara berpikirnya sederhana. Kalau maju, itu adalah berkah. Kalau gagal, itu adalah hukuman. Antara hadiah dan hukuman, hukuman dan hadiah. Justru pada saat guru agung kita mengajarkan Dhamma untuk pertama kali, guru agung kita membuang pikiran yang seperti itu. Hidup kita ini bukan hadiah dan hukuman. Jalan hidup kita ini bukanlah hukuman ataupun hadiah, tetapi adalah sebab akibat. Kalau kita berhasil, maju dan terus maju, hidup sejahtera, itu karena akibat perbuatan-perbuatan baik kita, keuletan kita, usaha kita yang sungguh-sungguh. Tetapi, jika kita mengalami kegagalan, kehancuran, itu juga akibat dari perbuatan kita yang sembrono, kejahatan, keburukan, dan lain-lain. Menurut ajaran agama Buddha, tidak ada hadiah, tidak ada hukuman, tidak ada. Menurut ajaran Buddha, yang ada hanyalah konsekuensi dari perilaku kita. Kalau lincah, rajin, maka akan maju. Banyak melakukan yang baik-baik, akan maju. Tetapi kalau sembrono, malas, suka menipu dan berbuat jahat, maka akan hancur. Itu adalah hukum alam. Universal untuk semuanya, bukan hanya untuk umat Buddha saja. Apakah bisa manusia menerima pandangan seperti ini? Sangat sulit. Sebagian orang mungkin masih gampang menerima hadiah dan hukuman. Pokoknya kalau usaha saya ini maju, maka berarti saya mendapat hadiah, dapat berkah. Tetapi kalau usaha ini mulai turun, maka berarti saya kena hukuman. Banyak orang yang lebih senang memiliki pikiran atau pandangan seperti itu. Sulit untuk diajak bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Sungguh sulit sekali. Padahal guru agung kita mengatakan, jika Anda merosot, maka itu adalah tanggung jawab Anda sendiri. Jangan melemparkan kepada orang lain. Kalau Anda berhasil maju, maka itu adalah hasil Anda, bukan hadiah. Dan juga bukan hukuman, tetapi konsekuensi dari perbuatan Anda. Guru agung kita amat berbeda dengan kebiasaan masyarakat pada waktu itu, sampai sekarang. Orang-orang menjadi kaget, terkejut sekali. Orang-orang selama ini berpikir kalau menjadi maju dan makmur adalah berkah, sedangkan kalau gagal, terkena penyakit, segala macam penderitaan adalah karena sedang dihukum. Tetapi Sang Buddha membuang itu semua. Tidak ada itu hadiah, tidak ada hukuman, tidak ada. Yang Anda alami adalah akibat perbuatan Anda sendiri, bukan hukuman, bukan hadiah. Ketika Sang Buddha selesai memberikan khotbah pertamanya, Dhammacakkappawatthana Sutta,
dikatakan bahwa 10.000 tata surya atau 10.000 matahari tergoncang. Dari bumi muncul sinar yang sangat terang melebihi cahaya para dewa. Yang dimaksudkan dengan 10.000 matahari atau tata surya bergoncang, bergetar adalah melambangkan tata surya pikiran manusia yang bergetar, terkejut karena yang selama ini mengharapkan berkah-berkah dihapus oleh Sang Buddha. Tidak ada berkah. Jika Anda berhasil dan maju, itu akibat karma. Jika Anda gagal, Anda hancur, itu juga akibat karma. Kita bertanggung jawab atas perbuatan kita sendiri. Ada hukum karma yang universal, yang berlaku bagi semua orang, bukan hadiah, bukan hukuman. Kita tidak perlu memohon berkah dan meminta pengampunan, tidak perlu. Karena kalau kita maju, itu akibat karma baik kita. Kalau kita hancur, itu konsekuensi dari kesembronoan kita. Itulah yang mengejutkan 10.000 tata surya pikiran manusia menjadi tergoncang. Lalu, apa artinya dari bumi muncul sinar yang sangat terang melebihi cahaya para dewa? Itu adalah mereka yang dapat menerima, dapat membuang pengertian yang sebelumnya, dan dapat menerima bahwa hidup ini bukan hadiah dan hukuman, bukan hukuman dan hadiah, tetapi konsekuensi dari perbuatan kita. Pencerahan pikiran itulah yang dilambangkan dengan muncul sinar yang lebih terang dari sinar para dewa yang menerangi pikiran kita. Bukan terang secara fisik, tetapi terang yang menjernihkan pikiran kita dari pengertian sebelumnya yang tidak sesuai dengan kesunyataan. Sang Buddha juga menjelaskan ada penderitaan dalam kehidupan ini, tetapi hidup ini bukan sepenuhnya penderitaan. Ada penderitaan, tetapi tidak semuanya menderita, karena penderitaan itu dapat diatasi, bukan tidak dapat diatasi. Keinginan yang tidak tercapai membuat kita menderita. Berkumpul dengan orang yang tidak disenangi, itu penderitaan. Berpisah dengan yang kita cintai, itu penderitaan. Demikian pula menjadi tua, terkena sakit dan kematian. Hanya sedikit orang yang menunggu kematian. Sebagian besar takut akan kematian. Mengharapkan sesuatu tidak tercapai, itu penderitaan. Kemudian, Sang Buddha menyimpulkan, sebenarnya panca kanda ini yang membuat kita melekat inilah adalah penderitaan. Singkatnya, 5 kelompok yang membuat kita ketagihan inilah penderitaan. 5 kelompok itu adalah 1. Jasmani, 2. Perasaan, 3. Pencerapan atau ingatan, 4. Pikiran, dan yang kelima adalah kesadaran. 5 kelompok ini membuat kemelekatan, dan kemelekatan itu penderitaan. Jasmani ini mempunyai kemelekatan. Kalau biasa tidur di atas kasur, lalu diminta tidur di atas karpet, semalam pasti tidak bisa tidur, sakit semua, karena jasmani ini melekat pada kasur yang empuk. Pakaian yang nyaman, kalau diganti dengan bahan yang kasar, bisa gatal-gatal semua, karena biasa memakai yang sutra, yang harganya mahal. Demikian pula dengan mata kita, telinga kita, hidung kita, mulut kita, semua mempunyai kelekatan. Demikian juga dengan perasaan. Ada perasaan-perasaan tertentu yang kita senangi. Kalau usaha kita berhasil, kita mendapatkan pujian, disanjung-sanjung, wah, hati kita akan berbunga-bunga, dan itu memanggil-manggil kita, sehingga ketika usaha kita berhasil, dan tidak ada yang memuji, maka kita akan kecewa. Demikian juga dengan membenci.
Jika kita membenci seseorang hingga kita melakukan sesuatu agar yang dibenci itu menderita, maka senanglah kita. Kalau yang kita benci belum terpojok, kita belum puas. Ini adalah penyakit. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Sama halnya dengan pikiran, dan biangnya itu adalah kesadaran atau winyana. Pikiran itu punya banyak sekali kemelekatan. Kemelekatan dalam bahasa yang mudah dipahami disebut ketagihan. Kalau sudah kepingin tapi tidak didapatkan, rasanya setengah mati. Oleh karena itu, Guru Agung Buddha mengatakan bahwa pancakanda ini sumber kemelekatan, jasmani, perasaan, ingatan, pikiran, dan kesadaran disebut panca upadana kanda. Apakah Sang Buddha, para arahat tidak memiliki pancakanda? Karena dikatakan pancakanda ini adalah penderitaan? Jawabannya adalah punya. Sang Buddha, arahat mempunyai pancakanda, tetapi benar-benar pancakanda bukan panca upadana kanda, bukan 5 kelompok kemelekatan, tetapi benar-benar 5 kelompok dan bukan menjadi kemelekatan. Mengapa kita bisa menderita? Kemudian menjadi sedemikian lengket seperti itu. Kelengketan atau ketagihan itu muncul karena keinginan yang diulang-ulang, senang terus-menerus. Maka kesenangan itu menjadi candu, yang jika tidak dipenuhi menimbulkan kegelisahan. Contoh, kecanduan zaman sekarang adalah gadget. Dulu ketika belum ada handphone, saat menghadiri rapat, dikala waktu break atau istirahat, maka para peserta rapat biasanya akan saling berbicara, saling menyapa sambil minum teh atau kopi. Tetapi di zaman sekarang, saat waktu jeda, maka semua meditasi alias fokus memperhatikan handphonenya masing-masing. Disapa, ditegur, tidak peduli. Handphone menjadi kemelekatan baru. Pakaian, handphone, keinginan makan, apa yang dilihat, apa yang didengar. Kalau kesenangan-kesenangan tersebut tidak hati-hati, kita biarkan terus berulang-ulang, maka akan menjadi kemelekatan. Apakah kita tidak boleh menikmati hal-hal yang menyenangkan tersebut? Jawabannya adalah boleh. Agama Buddha tidak melarang, tetapi jangan melekat. Kalau melekat, maka akan mengikat kita sehingga menjadi ketagihan. Ketagihan pujian, ketagihan sanjungan, ketagihan suara-suara merdu, ketagihan bau wewangian, ketagihan keindahan yang dilihat, ketagihan makan, ketagihan seksual, ketagihan apa yang kita pakai, dan macam-macam lainnya. Mengapa ketagihan? Karena diulang dan diulang terus. Kepingin dituruti, lagi dan lagi, menjadi candu, melengket, dan itulah penderitaan. Apa yang dijelaskan Sang Buddha sesungguhnya bukan metafisika. Sumber penderitaan bukan dari alam lain, bukan dari makhluk lain, bukan dari kekuatan lain. Sumber penderitaan kita itu karena kita melekat, membuat ikatan, membuat penjara untuk kita sendiri. Penjara itu adalah ketagihan panca indera ini. Keinginan yang diulang-ulang itu memperkuat kilesa atau kekotoran batin. Jadi, kalau orang sudah kecanduan minuman keras karena dia menikmati itu berulang-ulang, kemudian menjadi ketagihan. Begitu melihat minuman keras, muncullah kekotoran batin ini, kepingin. Demikian juga dengan hobi gonta-ganti pacar. Begitu melihat wanita cantik, muncullah kilesa itu. Sama halnya dengan wanita yang suka berganti pria. Oleh karena itu, berhati-hatilah dengan panca indera kita,
pada saat melihat, mendengar, merasakan sesuatu. Lalu, bagaimana cara berhati-hati? 1. Kilesa yang kasar. Kilesa yang kasar seringkali seperti berkata-kata tidak benar, menipu, mencuri, mengganggu orang lain. Pendeknya, ucapan dan perbuatan buruk adalah kekotoran batin yang kasar. Kotoran batin yang kasar ini diibaratkan pohon adalah ranting dan daun-daunnya. Bagaimana mengatasinya? Caranya adalah menjalankan sila. Bukan bersumpah, berprasetya, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, menjaga ucapan dan tidak mabuk. Kalau ucapan dan perbuatan ini dikendalikan, maka kekotoran batin yang kasar akan lenyap, seperti pohon yang daunnya diguntingi, rantingnya dipotong. Tetapi, apakah kotoran batinnya masih? Jawabannya adalah masih. Kotoran batin yang kasar lenyap, kotoran batin yang halus masih ada. 2. Kilesa yang halus. Kotoran batin yang halus itu ada di dalam pikiran, perilaku baik, ucapan baik, pikirannya belum tentu baik, karena orang lain tidak dapat melihat pikiran kita. Yang dapat mengerti pikiran kita hanyalah kita sendiri. Orang lain tidak bisa. Perilaku kita baik, ucapan kita baik, tidak mengganggu orang lain, belum tentu pikiran kita baik. Di sana ada hawa nafsu, di sana ada itikat jahat, di sana ada kemalasan, di sana ada kegelisahan, di sana ada keraguan-raguan, di sana ada kekotoran-kekotoran batin lainnya. Siapa yang melihat pikiran yang keruh, orang lain tidak bisa melihat. Kita sendiri yang dapat melihat pikiran kita ini sedang tentram atau sedang galau. Lalu, bagaimana cara membersihkannya? Jawabannya adalah meditasi. Hanya meditasi yang dapat membersihkan pikiran kita. Tata susila, tata krama, kesusilaan tidak bisa membersihkan pikiran kita. Tata susila, tata krama, kesusilaan, perilaku baik hanya dapat membuat tingkah laku dan ucapan menjadi baik. Tetapi untuk membersihkan pikiran harus dengan meditasi. Oleh karena itulah, mari kita mewaspadai kotoran batin dengan mengendalikan diri. Menjaga ucapan, menjaga perbuatan, kemudian bermeditasilah. Apa saja meditasi Buddhis? Apakah metta bhavana, anapanasati, apa saja? Kemudian berusaha untuk praktek vipassana, karena kesadaran itu sangat penting. Tidak hanya memperhatikan hidung dan perut. Apa gunanya memperhatikan hidung dan perut? Ini hanya permulaan. Jasmani kita ini, hidung dan perut kita ini tidak kekal, tidak membuat ulah. Nafas hidung, nafas perut tidak membuat ulah. Yang memprovokasi, menghasut adalah pikiran dan perasaan kita. Pikiran dan perasaan itulah provokator yang menghasut kita. Lalu, bagaimana mengatasinya? Dengan kesadaran, dengan sati. Meditasi vipassana itu harus kita gunakan sehari-hari. Jika Anda tidak memiliki kesadaran, maka Anda tidak bisa mendeteksi pikiran dan perasaan Anda. Jika Anda tidak punya sati, tidak punya kesadaran, maka Anda tidak bisa mengawasi pikiran dan perasaan Anda sendiri. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan semoga Anda berbahagia.